Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam, Nabi Idris. Para semangat. Puasa Senin, puasa Kamis. Semangat dong para aktivis. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini dalam satu misi yang sama, satu tujuan yang sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya berkeyakinan teman-teman, tidak ada yang bisa memakmurkan masjid kecuali hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha ilallah. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita menjadikan Allah sebagai sandaran, sebagai pusat dalam segala aktivitas kita. Dan kita semoga menyadari bahwa dunia ini tidak ada harganya di sisi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas cerita sedikit tentang how to-nya, bagaimana caranya. Selama ini kita bicara tentang why, mengapa. Contoh, kemarin sudah dibahas mengapa bela Baitul Maqdis, betul? Mengapa kita harus bergerak menuju kebangkitan. Tapi pertanyaan selanjutnya mungkin yang ada di benak teman-teman adalah, setelah ini kita harus ngapain? Kita kan udah penuh semangat nih, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Maka hijrah adalah pilihannya. Next. Teman-teman tahu ini fotonya siapa? Ustadz Felix bersama Ustadz Asep. Kita lihat bahwasanya Ustadz Felix dulu di usianya yang muda masih menjadi seorang kafir. Kemudian beliau mengubah pilihannya menjadi seorang mualaf atau seorang muslim di usia 18 tahun. Dan kemudian beliau mengkaji Islam secara intensif dan dalam pembinaan jamaah. Dan kita bisa lihat, next, kita bisa lihat bahwa sekarang beliau menjadi seorang mubalik yang mengisi di mana-mana, dakwahnya sangat luas. Poinnya adalah bukan sekarang yang harus kita lihat teman-teman sekalian, tapi beraninya Ustadz Felix mengubah pilihannya yang ada di masa lalu. Andaikan Ustadz Felix dulu nggak mengubah pilihannya di masa lalu, kita mungkin tidak mendapati Ustadz Felix dalam barisan dakwah ini, betul? Maka next, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira teman-teman berani nggak mengubah pilihan saat ini untuk menjadi lebih baik? Berani atau tidak? Berani. Maka next selanjutnya, tomorrow is today, today is yesterday. Besok adalah akibat dari hari ini, dan hari ini adalah akibat dari yang kemarin. Maka teman-teman, seberapa kelam pun masa teman-teman saat ini ataupun dulu mengalami masa-masa jahiliyah, maka kalau teman-teman ada keinginan berubah, maka Allah akan memudahkan jalannya, asalkan teman yakin dan jujur terhadap hati teman masing-masing. Next, saya kasih contoh. Ini ada seorang anak SMA ya. Ini yang kecamatan ini jadi pelopornya ini. Jadi coba tebak teman-teman, kira-kira apa jadinya kalau ini dilanjutkan sampai tuanya? Mungkin jadi apa? Pemain band mungkin ya, rocker, dan lain-lain. Yang jadi pelopornya ini luar biasa. Ini berupaya untuk menyamakan sama dengan gengnya itu. Kok mirip dengan saya? Ya ini memang saya itu waktu SMA ya. Ya, Masya Allah. Tapi kalau diteruskan menjadi seperti apa? Kita lihat next. Maka kita lihat bahwasannya sekarang next mas. Kita bisa lihat sekarang bahwasannya, alhamdulillah teman-teman, saya diajak oleh kakak saya, qadarullah beliau sudah almarhum, di kanan bawah, beliau mengajak saya waktu itu, ayo datang ke kajian, bertemu dengan ustadz ini. Saya kira itu kajian ikro ataupun tahsin gitu, tapi saya salah duga, ternyata di situ saya mengkaji pemikiran. Saya akhirnya mendapati bahwasannya hidup ini dari Allah. Untuk apa? Untuk Allah. Dan akan kemana? Akan ke Allah. Jadi jawabannya cukup dengan satu kata, yaitu Allah. Dari situ saya menyadari bahwasannya dunia ini adalah tentang Allah, hidup ini adalah tentang Allah, dan bagaimana caranya membuat Allah itu ridho kepada kita. Selain itu, jangan
jangan dibikin letih sama dunia ini. Dan saya menyadari juga bahwasanya dunia ini sebentar saja teman-teman, sedangkan akhirat itu sebentar lagi. Maka saya bersyukur sekali bisa punya kakak almarhum yang mengubah saya. Semoga amal jariah mengalir kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga akhirnya diajak untuk berdakwah di kampus. Nama kampus siapa? Teman-teman tahu? Universitas Jenderal Sudirman. Tapi Sudirman ini bukan Sudirman yang seperti sekarang. Sudirman ini bukan hanya pintar secara intelektual, tapi Sudirman yang ini adalah Sudirman yang juga pintar secara spiritual. Maka saya mencoba berdakwah di kampus. Karena apa teman-teman? Teman-teman di kampus itu butuh sekali teman-teman hijrah. Coba saya ingin tanya, teman hijrah itu penting atau penting banget? Kalau pengen teman-teman tahu gambarannya, coba saya tanya seperti ini. Teman-teman, kalau teman-teman sakit, berapa orang yang mengunjungi? Ada 10 orang, ada yang mengunjungi, teman-teman? 5 orang, langsung? Nggak ada, berarti belum dapat teman hijrah. Maka ayo cari teman hijrah. Terlebih menasihati kita ketika kita futur, lagi sholat, lagi malas untuk berbuat sesuatu. Maka next, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya teman-teman setelah tahu apa yang harus dilakukan, ayo sekarang halakoh, ngaji pemikiran, bahwasanya inilah yang mengubah saya. Dan kemudian setelah ngaji, teman-teman jangan lupa, ngaji itu seperti saya ibaratkan itu kayak gelas diisi air terus. Nah itu ketika lubernya itu dakwah. Maka dakwah itu menjadi suatu keharusan, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka kesimpulannya adalah, teman-teman setelah tahu semua ini, teman-teman harus apa? Ngaji, halakoh. Supaya apa? Supaya tahu gambaran kebangkitan Islam itu seperti apa. Maka setelah itu kita dakwah. Ustadz Fatih Karim pun sampai sekarang masih dakwah, masih ngaji, masih halakoh. Nah kita siapa gini? Kita siapa? Bukan Ustadz Fatih Karim, nggak mau ngaji. Maka ayo teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk ngaji secara intensif dan dibina dalam jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.